Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Untuk yang sedang kurang sehat, kalian luar biasa. Kenapa? Karena kalian masih mau menyempatkan waktu dan masih mau belajar mengikuti video ini. Oke, yuk kita perkenalan diri dulu kali ya, supaya nonton videonya lebih nyantai ya. Jadi perkenalkan, aku Muhammad Yuka Anugrah. Teman-teman bisa panggil aku Kak Yuka ya. Aku ini teman-teman lulusan dari Universitas Padjadjaran atau Unpad dari S1 Ekonomi ya. Sekarang aku bekerja sebagai guru di PKBM Bina Kreasi Bangsa Jakarta Timur. Mata pelajaran ilmu ekonomi dan ilmu sosial lainnya. Ya, salam kenal ya. Oke, kalau gitu kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar supaya ilmunya berkah dan bermanfaat untuk teman-teman ke depan. Kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, teman-teman para pejuang PTN, apapun jalurnya dan bagaimanapun kondisi teman-teman sekarang, yuk kita belajar bareng-bareng mengenai materi penalaran umum ya, salah satu subtes di UTBK. Oh ya, aku sudah siapkan lembar soal latihan untuk video kali ini. Nah, teman-teman bisa akses di link yang ada di judul deskripsi videonya ya. Nah, sambil teman-teman mempersiapkan, aku akan tulis ya, kira-kira penalaran umum itu materinya terkait apa aja sih. Let's go. Lembar soalnya untuk latihan teman-teman bisa akses di link yang ada di deskripsi video. Nah, untuk penalaran umum teman-teman, materinya itu kurang lebih terdiri dari 6 bagian ya. Yang pertama adalah materi terkait hubungan sebab akibat. Lalu yang kedua adalah materi terkait kesesuaian pernyataan. Yang ketiga adalah materi terkait analisis bacaan atau grafik. Yang keempat adalah materi terkait silogisme atau logika. Yang kelima adalah matematika dasar, dan yang terakhir adalah aritmatika dasar. Aritmatika itu jadi soal-soalnya itu tentang operasi perhitungan seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, seperti itu. Ya. Ayo Kak, kok di penalaran umum ada soal matematika juga? Bukannya itu di pengetahuan kuantitatif ya? Jadi di penalaran umum ini soal hitung-hitungannya itu masih kualitasnya dan kesulitannya tidak seperti pengetahuan kuantitatif. Jadi hanya dasar-dasarnya saja gitu loh. Ya. Nah, sudah dibuka soalnya teman-teman? Oke, kalau sudah dibuka, teman-teman bisa lihat ya. Jadi di lembar itu ada 2 soal. Nah, soal yang pertama itu adalah soal dari materi kesesuaian pernyataan. Ya. Lalu untuk soal yang kedua, teman-teman bisa lihat itu adalah soal materi silogisme dan sebab akibat. Jadi soal nomor 2 itu campuran dari 2 materi ya, silogisme dan sebab akibat. Oke, jadi untuk video kali ini kita akan belajar mengenai 3 materi berikut ya.
Oke, let's go. Let's go, kita ke soal yang nomor 1. Nah, jadi kalau teman-teman mengerjakan soal kesesuaian pernyataan, ya, biasanya teman-teman akan diberikan sebuah teks atau paragraf, ya. Jadi teman-teman mesti baca terlebih dahulu teksnya, baru setelah itu di bawahnya ada beberapa pernyataan yang teman-teman mesti beri penilaian. Ya, penilaian itu apakah pernyataan tersebut memperlemah argumen pada teks atau tidak memperlemah argumen pada teks. Ya. Nah, di sini sudah ada 4 pernyataan, dan sebelum dijawab, mari kita baca teksnya terlebih dahulu. Komputer tablet adalah perangkat modern yang mengadopsi sistem komputer untuk membantu pengguna melakukan aktivitas yang berpindah-pindah. Namun, pada saat yang sama, pengguna harus dapat mengakses komputer. Manfaat komputer tablet pada dunia bisnis digunakan dalam usaha retail dan perusahaan penyedia jasa, termasuk restoran dan kafe. Komputer tablet digunakan sebagai media pencatat barang dan jasa ketika konsumen memesan barang. Ya. Nah, setelah kita membaca teksnya, teman-teman, kita perlu mengetahui inti dari teks tersebut. Jadi, intinya apa sih? Nah, kalau kita perhatikan, inti dari teks tersebut membahas mengenai manfaat dari komputer tablet, ya, untuk dunia bisnis. Nah, oke, kita sudah dapat intinya. Nah, sekarang bagaimana cara menyocokkan dengan pernyataan? Nah, jadi kalau pernyataan yang diberikan itu memberikan sinyal negatif atau memberikan kesan menurunkan derajat, memperlemah, nah, teman-teman pilih opsi yang memperlemah. Tapi kalau sebaliknya, ya, menguatkan atau tidak memperlemah, nah, teman-teman pilih yang tidak memperlemah. Oke, just kita bahas. Mulai dari pertanyaan ke-1. Ya. Oke, kita buat dulu ya tabelnya, ya. Oke, kita bahas dari pernyataan pertama. Pernyataan pertama, komputer tablet mempunyai fungsi lengkap dengan harga mahal. Nah, kalau kita lihat sampai ke kalimat fungsi lengkap, nah, pernyataan ini masih mendukung argumen pada teks. Nah, tapi kalau kita lanjut kalimatnya dengan harga mahal. Nah, harga mahal ini memberikan sinyal negatif kepada argumen yang ada pada teks. Kan teksnya intinya membahas tentang manfaat dari komputer tablet, ya. Nah, kalau ada pernyataan bahwa komputer tablet mahal, kan memberikan kesan negatif bagi orang yang mau mencoba komputer tablet tersebut. Jadi, pernyataan nomor 1 melemahkan argumen. Checklist. Nah, lanjut ke pernyataan kedua. Fungsi komputer tablet tidak bisa menggantikan komputer pada usaha restoran. Nah, kalau kita lihat di teksnya, teman-teman, komputer tablet itu pada saat yang sama harus melalui komputer juga. Jadi penggunanya mesti melalui komputer juga. Nah, tapi bukan berarti komputer tablet itu tidak bisa menggantikan komputer, ya. Jadi pernyataan nomor kedua ini yang memperlemah argumen pada teks, ya, karena teksnya menyatakan komputer tablet itu mesti digunakan bersamaan dengan komputer, tapi pernyataan yang diberikan di sini menyebutkan tidak bisa menggantikan komputer, ya. Jadi ada kesan negatif di sini, ya, seakan mengurangi manfaat si komputer tablet. Jadi pernyataan nomor 2 memperlemah argumen pada teks. Checklist, ya. Lanjut ke pernyataan ketiga. Penjualan komputer tablet mengalami peningkatan dewasa ini. Nah, kalau ada pernyataan tersebut, ya, maka itu memberikan kesan positif kepada teks bahwa penjualan komputer tablet itu sedang meningkat, yang mana menunjukkan komputer tablet sepertinya memang betul memberikan manfaat bagi penggunanya, ya. Jadi pernyataan nomor 3 itu tidak memperlemah argumen pada teks. Checklist.
Nah, yang terakhir, usaha kafe bernuansa tradisional tidak menggunakan komputer tablet pada pemesanan makanan dan minuman. Nah, jadi kalau kita lihat teksnya, ya, komputer tablet itu digunakan biasanya pada usaha retail seperti kafe dan restoran. Nah, tapi di teks tersebut tidak disebutkan bahwa usaha kafe bernuansa tradisional tidak menggunakan komputer tablet. Nah, jadi pernyataan ini justru akan memberikan kesan negatif pada teks karena seolah membatasi kafe tradisional untuk mengadopsi komputer tablet seperti itu. Ya, padahal di teks tidak disebutkan kafe tradisional, sehingga pernyataan nomor 4 itu memperlemah argumen pada teks. Ya. Oke, jadi kita sudah dapat jawabannya, teman-teman. Ya, berarti jawabannya kalau kita urutkan adalah memenuhi, memperlemah, tidak memperlemah, dan memperlemah. Nah, yang mana nomor 1 ini jawabannya ada pada opsi D. Yes, ya, good. Kita sudah jawab soal nomor 1. Masih ada yang bingung? Kalau masih ada pertanyaan, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Nah, soal nomor 2 kita baca dulu teksnya ya. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa gula merupakan komoditas pangan dengan konsumsi tertinggi di Indonesia. Padahal tingginya konsumsi gula ini menyebabkan peningkatan penyakit diabetes. Minuman manis sedikit digemari masyarakat apabila konsumsi gula rendah. Nah, jadi dari teks ini ya, supaya kita bisa menentukan mana simpulan yang benar, kita mesti pecah dulu teksnya menjadi argumen-argumen ya, menjadi sebuah argumen yang nanti kita coba lihat logikanya seperti apa. Oke, dari teks tersebut kita bisa dapatkan adanya 2 argumen, teman-teman. Argumen yang pertama adalah tingginya konsumsi gula ini menyebabkan peningkatan penyakit diabetes. Ya. Jadi di argumen pertama itu menyebabkan ya, kata hubung yang digunakan adalah menyebabkan. Ya. Jadi tingginya konsumsi gula itu menyebabkan peningkatan penyakit diabetes. Ini yang pertama. Argumen kedua yang bisa kita ambil adalah minuman manis sedikit digemari masyarakat ya. Minuman manis sedikit digemari masyarakat apabila konsumsi gulanya rendah. Kita singkat ya, konsumsi gula jadi KG. Apabila KG-nya rendah. Nah, di sini teman-teman, kita bisa lihat ya, di argumen pertama kata hubungnya adalah menyebabkan. Jadi argumen pertama ini kita bisa gunakan logika sebab akibat ya, sebab akibat. Lalu untuk yang argumen kedua ini kata hubungnya adalah apabila. Nah, apabila ini teman-teman memiliki adalah satu jenis dengan kata hubung jika. Ya, satu jenis dengan jika. Jadi
Untuk argumen kedua ini teman-teman, kita bisa gunakan silogisme kondisional yang baik itu untuk ponens dan tolensnya nanti kita lihat dari opsi ya. Tapi kita bisa menggunakan silogisme kondisional yang mana berarti kalau kita ubah menjadi jika ya, kalau kita ubah menjadi jika, maka kalimatnya itu menjadi jika konsumsi gula rendah, selanjutnya adalah maka minuman manis sedikit digemari. Ya. Nah, kita balik ke silogisme kondisional, berarti kondisi gula ini adalah P-nya. Ya. Ini adalah P-nya. Lalu minuman manisnya ini adalah Q-nya. Ya. Ini adalah Q-nya. Oke, ini untuk yang nomor 2. Kalau yang nomor 1, kita bisa nggak ubah jadi logika seperti ini? Jawabannya bisa. Ya, jadi kita ubah dulu. Tapi ada hal yang mesti kita perhatikan. Tapi kita ubah dulu ya. Jadi kalau diubah, berarti kan argumen pertama yang harusnya sebab akibat ini, kalau kita ubah berarti kan diubahnya menjadi jika maka ya. Nah, berarti kalau diubah menjadi jika maka kalimatnya berubah seperti ini. Jika konsumsi gula meningkat, maka diabetes meningkat. Konsumsi gula adalah P-nya, diabetes adalah Q-nya. Oke, sekarang begini teman-teman. Ya. Silogisme kondisional itu kan terbagi menjadi 2. Ada ponens dan ada ada ponens dan ada tolens. Ponens dan tolens. Ponens itu adalah kondisi jika P maka Q. Ya. Nah, tolens itu adalah jika negasi Q maka jawabannya adalah negasi P. Nah, untuk yang argumen kedua ini itu bisa mengikuti aturan model ponens dan tolens ya, karena argumen awalnya itu menggunakan apabila yang merupakan satu jenis dengan argumen jika, yang mana merupakan kata hubung kondisional ya. Nah, tapi untuk yang argumen 1 teman-teman, karena jika maka yang aku buat ini adalah penyederhanaan, yang mana aslinya adalah sebenarnya argumen pertama ini merupakan sebab akibat. Nah, kalau sebab akibat itu teman-teman, kita hanya bisa menggunakan aturan ponens ya. Hanya bisa menggunakan aturan ponens. Kenapa? Karena sebab dan akibat itu sifatnya
kausalitas. Jadi kalau misalnya konsumsi gula menyebabkan diabetes, nah bukan berarti diabetes itu hanya disebabkan oleh konsumsi gula, ya. Diabetes bisa saja banyak penyebabnya, begitu. Begitu. Ya, jadi itu yang membuat sebab akibat itu tidak bisa menggunakan aturan toleransi, tapi hanya ponens. Oke, sampai sini ya. Aku harap teman-teman udah nangkep konsepnya seperti apa, pendekatan yang aku pakai buat jawab soalnya seperti apa. Nah, sekarang kita coba cek opsinya satu persatu. Oke, opsi kita mulai dulu dari yang B, karena yang paling gampang. Penderita diabetes berkurang ketika sedikitnya minuman manis yang dijual. Nah, kalau teman-teman lihat di teksnya, kan tidak ada di situ tertulis kalau minuman manis itu dijual atau tidak dijual. Tidak ada tulisannya di teks, jadi opsi B itu sudah pasti salah, ya, karena di teks saja tidak disebutkan, ya. Nah, lalu untuk yang C, ya, banyaknya minuman manis yang dijual membuat masyarakat menyukai minuman tersebut. Nah, ini juga menyebutkan minuman manis yang dijual, ya. Ini kalimatnya tidak ada di teks, ini keluar dari teks, jadi sudah jelas C ini bukan merupakan kesimpulan yang tepat. Sekarang kita ke yang D, ya. Peningkatan penyakit diabetes diakibatkan oleh minuman manis banyak digemari masyarakat. Nah, kalau kita lihat di sini, argumennya adalah diabetes itu, ya, tidak langsung mempengaruhi atau tidak langsung berhubungan dengan minuman manis. Diabetes itu berhubungan langsungnya dengan konsumsi gula, ya. Dan ingat di sini posisinya diabetes itu sebagai Q, bukan sebagai P. Jadi kalau misalnya kita mau pakai aturan ponens, ya, kalau mau pakai aturan ponens itu kan mesti P. Jika P maka Q, jika Q maka R, yang mana R-nya ini kalau misalnya kita mengikuti opsi D, ya, R-nya berarti kan minuman manis, ya. Nah, maka yang benar itu kan jika P maka R. Tapi karena di sini yang disebutkan adalah di penyakit diabetes dan minuman manis, penyakit diabetes dan minuman manis, berarti kan di sini penyakit diabetes itu di sini meningkat, di sini meningkat, begitu. Dan R-nya ini, ya, R-nya ini adalah di sini minuman manis yang sedikit, ya. Kalau kita mau ambil ini, ya, mau gabungkan argumen 1 dengan 2, berarti R-nya itu kan minuman manis sedikit, ya. Tapi di sini di opsinya minuman manis itu banyak, ya, minuman manisnya banyak. Nah, jadi nggak sesuai, ya, ini yang argumen kedua ini kalau mau kita jadikan R berarti R, sementara R yang mau kita ambil di PQQR ini adalah R yang menyatakan bahwa minuman manis itu banyak digemari, ya, begitu. Minuman manis banyak digemari berarti kan jadinya negatif R, ya, jadinya negatif R. Nah, itu udah nggak bisa, udah nggak sesuai dengan aturan dari ponens. Jadi yang D ini udah pasti salah. Nah, atau kalau misalnya kita buat argumen baru lagi, misalnya peningkatan konsumsi gula menyebabkan peningkatan diabetes. Nah, peningkatan diabetes menyebabkan minuman manis diakibatkan minuman manis banyak
digemari masyarakat. Nah, berarti kan kalau kita balik ya, minuman manis banyak digemari masyarakat, apakah akibat dari peningkatan penyakit diabetes? Nah, kan kita ingat ya tadi, sebab akibat itu hubungannya tidak bisa dibalik. Nah, jadi dengan kita membalik R ini ya, itu sudah salah, karena opsi D ini teman-teman menjadikan hubungan antara penyakit diabetes dengan minuman manis sebagai sebab akibat ya, jadi tidak bisa di kontrapositifkan atau tidak bisa diputar lah ya. Nah, jadi D salah. Oke, sekarang yang E, teman-teman. Banyaknya minuman manis yang digemari masyarakat mengakibatkan tingginya konsumsi gula. Ya. Banyaknya minuman manis berarti kalau kita ambil contoh yang ini ya, banyaknya minuman manis berarti E ini adalah negasi Q. Nah, kalau negasi Q berarti jawabannya kalau kita menggunakan model Tollens ya, itu harus negasi P. Berarti jawabannya adalah konsumsi gula meningkat. Nah, di opsi ini jawabannya banyaknya minuman manis yang digemari masyarakat mengakibatkan tingginya konsumsi gula. Jadi opsi E ini benar teman-teman, karena Q-nya negasi ya, P-nya juga negasi, dan argumen 2 ini adalah argumen jika maka ya, argumen jika maka. Beda dengan nomor 1 yang mana ini cuma penyederhanaan aku aja, aslinya ini sebab akibat, jadi nggak bisa dinegasikan seperti ini. Jadi yang E ini benar ya. Nah, sekarang yang A, kenapa yang A salah? Kalau kita lihat yang A, konsumsi gula mengalami penurunan apabila penderita diabetes berkurang. Nah, kalau kita ganti kalimatnya ya, berarti jika penderita diabetes berkurang, maka konsumsi gula menurun. Ya, kan dibalik seperti ini. Nah, dibalik seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat ya, diabetes berkurang berarti diabetes berkurang itu adalah negasi Q. Nah, kalau negasi Q berarti yang benarnya mesti negasi P. Konsumsi gula menurun. Nah, konsumsi gula menurun berarti negasi P. Nah, tapi balik lagi teman-teman, ini secara silogisme udah benar. Tapi ini kan argumen 1 awalnya adalah argumen sebab akibat. Sebab akibat itu nggak bisa dinegasikan, karena sebab akibat itu dia tidak bikondisional, nggak bisa dibalik. Kalau dibalik belum tentu hasilnya sama, secara logika juga begitu. Nah, jadi nomor A ini atau opsi A ini menjadi salah ya. Seperti itu. Nah, oke teman-teman, jadi itu jawaban untuk nomor 2 ya. Jawaban yang benarnya adalah E. Seperti itu ya. Oke, Kayuka, kenapa sih mesti kita bedain sebab akibat dengan jika maka? Karena jika maka itu sifatnya kondisional, sementara sebab akibat itu sifatnya kausalitas ya. Sifatnya sudah berbeda. Kalau kondisional itu kita bisa menggunakan ponens dan tollens. Nah, tapi kalau sebab akibat kita hanya bisa menggunakan pollens. Jadi hanya bisa menggunakan jika P maka Q begitu. Kalau Q-nya negasi ya belum tentu P-nya juga negasi begitu. Jadi tidak tollens kalau sebab akibat itu. Nah, itu yang mesti teman-teman lebih teliti lagi ya, begitu ya. Dan Kayuka itu
membuat analogi jika maka untuk sebab akibat itu supaya lebih mudah dipahami ya, supaya lebih mudah untuk menjelaskan soal nomor 2 ini. Seperti itu. Ya, oke teman-teman, kalau ada yang masih bingung ya, ada yang mau ditanyakan lebih lanjut ya, boleh banget komen aja langsung di videonya ya. Gak usah lama-lama, aku juga jawabnya nggak akan lama-lama ya. Aku soalnya nggak suka dikacangin teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya cara menjawab latihan soal nomor 1 dan 2. Nah, oke, harapannya teman-teman semoga teman-teman terus perbanyak latihan soal ya. Teman-teman belajar lagi ya. Dan semoga teman-teman bisa diterima di PTN yang teman-teman impikan ya, dan segera ya, seperti itu. Oke. Jadi seperti itu teman-teman untuk penalaran umum ya, luar biasa ya. Kita belajar penalaran umum itu berarti kita mengasah logika kita ya, supaya lebih rapi dan tentunya benar begitu. Ya teman-teman, jadi seru ya belajar UTBK itu. Jujur kalau aku bisa memilih dan ada kesempatan untuk mengulang kembali masa-masa dulu ya, salah satunya aku mau kembali ke masa-masa UTBK. Kenapa? Salah satunya karena ini teman-teman, kita diajarkan lagi untuk berpikir secara logis melalui materi penalaran umum begitu. Dan aku yakin teman-teman pasti akan menganggap masa ini adalah masa yang memorable, karena di sini teman-teman mengeluarkan effort maksimal teman-teman ya. Teman-teman berjuang secara duniawi, teman-teman berjuang juga dengan jalur langit ya, luar biasa. Nah, perjuangan luar biasa ini yang akan teman-teman kangenkan gitu ketika teman-teman sudah diterima di kampus impian masing-masing begitu. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya, kesimpulannya untuk video kali ini. Oke, kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa teman-teman di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.